Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyunfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid-din wa liyanziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Faqala habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u 'ala al-wudu' nurun 'ala nur. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu. Suatu saat Imam Ali menceritakan, kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, u'tika khamsata alafi syatin au u'allimuka khamsa kalimatin fihinna salahu dinika wa dunyaka. Kuberi kepada engkau khamsata alafi syatin, 5.000 ekor kambing, atau u'allimuka khamsa kalimatin, ku ajarkan kepada engkau 5 doa. Yang 5 doa itu fihinna salahu dinika wa dunyaka. Di dalam 5 doa itu nanti mengandung kebaikan baik pada agama engkau atau pada dunia engkau. Jadi agama dan dunia baik. Fakultu, maka kata Sayyidina Ali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tawaran seperti itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khamsatu alafin katsirun, 5.000 ekor kambing itu banyak sekali. Walakin alimni, akan tetapi aku tetap memilih agar engkau mengajarkan kepada aku. Di sini dahulu bahwasanya Sayyidina Ali itu kan orang yang berilmu. Karena beliau orang yang berilmu, beliau tahu manfaatnya ilmu itu sendiri. Lalu di sini Nabi menawarkan kepada beliau yang tadi kalimatnya khamsata alafi syatin. Nabi menawarkan memberi 5.000 ekor kambing, atau u'allimuka khamsa kalimat, atau ku ajarkan 5 kalimat. Ternyata Sayyidina Ali itu lebih memilih diajarkan 5 kalimat daripada 5.000 ekor kambing. Itu yang tadi di awal saya ceritakan. Alhamdulillah, Allah kembali mentakdirkan kita duduk di majelis ilmu. Ternyata duduk di majelis ilmu itu luar biasa. Tentu bagi orang yang tahu keistimewaan duduk di majelis ilmu itu sendiri.
Kalau inya kada tahu, jangankan 5.000 ekor kambing, seekor kambing gini. Kamu hendak beri kambing kah? Tadi kamu duduk di pengajian kah? Kambing aja, langsung aja kambing aja. Ada tahu. Kada usah jago 5.000 ekor seekor kambing. Ikam bila turun ke pengajian kada ku beri kambing, tapi bila ikam kada turun di pengajian ku beri kambing. Ujar ikam otomatis langsung kada. Ya sudah, sini kambingnya. Kada apa-apa, dah aku kada turun pengajian kada jadi masalah. Tapi karena Sayyidina Ali ini orang yang punya ilmu, dia tahu manfaat ilmu itu sendiri jauh lebih baik daripada hanya sekedar dunia. Maka beliau tadi mengatakan walakin alimni. Tidak apa-apa, pian kada usah memberi aku 5 ekor kambing. Yang paling penting pian ajari lawan aku. Itu sudah cukup kepada kita. Bahwasanya ilmu itu luar biasa mahal. Kira-kira kalau 5.000 ekor kambing itu berapa duit? Kira-kira aja hitungi. Harga kambing yang standar aja 4 juta. 4 kali 5.000 berapa? Wah, enggak ada pakai kalkulator itu kamu. Nah, saking pentingnya ilmu. Maka orang dahulu, sekali lagi orang yang memang sudah punya ilmu ya, itu kadang mau menukar kesempatan duduk menuntut ilmu itu ditukar dengan dunia, kadang mau. Kadang mau karena saking luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menuntut ilmunya aja kadang mau, maka otomatis yang berilmu bang, yang berilmu itu kadang mungkin menjual pahala dia mengajarkan ilmu itu dengan dunia, ini pun mustahil. Pahala menuntut ilmu aja seperti itu kadang mau ditukar dengan 5.000 ekor kambing. Kira-kira pahala mengajarkan ilmu mau nggak ditukar? Maka kalau ada orang yang mau menukar pahala mengajarkan ilmu dengan dunia, berkali-kali menceritakan di Ihya ini kita sudah bahas dahulu di babul ilmi. Kata Imam Ghazali, inna adna darajatil fikhi ayya'lama annal akhirah khairun minad dunia. Tanda paling dasar bahwasanya orang itu punya ilmu, ini ilmu yang paling dikit masih, belum lagi ilmu yang banyak benar, ilmu yang paling dikit aja. Tanda sepaling rendah orang itu punya ilmu ayya'lama, bahwasanya dia tahu annal akhirah, bahwasanya pahala yang akan dibalas Tuhan di akhirat itu khairun, jauh lebih baik minat dunia, daripada dunia. Maka standar kalau ikam hendak menuntut ilmu lawan orang, standarnya 2 lah yang paling kurang. Yang di dalam Quran kan? Tadi kita baca di surah Yasin, wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u man la yas'alukum ajran, ikuti oleh kalian man orang, la yas'alukum yang orang itu tidak minta kepada kalian ajran, upahan. Kemudian yang kedua, wahum muhtadun, dan mereka benar-benar orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi mun ikam hendak mengumpati orang, ikam hendak menjadikan orang itu jadi guru, minimal 2. Kalau yang di surah Yasin itu ikam hafal berataan kalau cuman artinya kita tahu, makanya ini pada akan artinya. Kayaknya dilihati lagi artinya, banyak Yasin yang ada maknanya itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran, ikam umpati lawan orang, lawan guru yang la yas'alukum ajran, yang kadang minta upah lawan ikam. Itu guru yang baik tuh kayak itu. Kemudian yang kedua, wahum muhtadun, gurunya itu dapat petunjuk. Dapat petunjuk itu berarti gurunya berilmu. Kada berilmu kada mungkin bujur. Maka 2 standar orang mun hendak ikam jadikan guru. Orangnya bujur-bujur berilmu, orangnya kadang minta balasan lawan ikam. Kenapa?
Karena orang kalau bujur-bujur berilmu tadi, inya pasti hendak minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau balasan dari Allah itu sempurna, kalau balasan dari orang kadang. Maka kalau kita dapat guru yang pemintaan, maka kalau suatu saat kita jadi orang alim juga, kita akan jadi orang alim yang pemintaan juga. Ini biasanya murid itu mempati perguruannya. Ada orang jadi dokter, karena lagi sekolah jadi dokter itu biayanya mahal, maka kalau sudahnya jadi dokter biasanya mahal. Dokter itu kalau usahanya nyuntik, ikam bertanya aja, namanya konsultasi, tuh bayar biasanya. Ada kawan berkisah, jadi kawan ini berkisah anaknya itu hendak dioperasi. Karena hendak operasi, karena kita ini orang awam, otomatis semut betakun. Cuman ini kada di rumah sakit, yang di klinik. Kalau di rumah sakit kan ada BPJS, kalau di klinik itu kadang-kadang BPJS kada main. Jadi ringkasnya, ini orangnya seorang berkisah. Ada yang pindah bingung-bingung ditakoni, ada pindah bingung-bingung ditakoni, tapi kada sekali imbah takon keluar. Kena lawas, apakah pernah ditakoni pulang? Jadi ringkasnya, bayar. Larang bayarannya kamu. Kenapa jangan bayar larang mana? Sakanya rinciannya biaya konsultasi 5 kali. Rupanya sekali bertahun jaga konsultasi bayar. Ujar ini yang orang tuh jika tahu sekali aja bertakun, tapi banyak-banyak ditakuni apa-apa. Ini udah bertakun sebutin keluar. Apa-apa pulang pindah bingung-bingung takut. Nah, gue ulangnya sekali lagi. Nah, kalau orang si guru lawan yang ketujuh minta duit lawan inya, maka kalau suatu saat inya jadi guru, inya boleh jadi akan minta duit orang juga, karena itulah yang dia lihat. Makanya tadi ikam mau umpati lawan orang, ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ikam umpati lawan orang yang kada minta upah lawan ikam. Kayaknya bila ikam suatu saat yang jadi guru, ikam pun akan sama lawan guru ikam, kada minta upah lawan murid ikam. Tapi bila ikam umpat lawan orang yang minta terus lawan ikam, suatu saat bila ikam yang jadi guru, ikam minta juga lawan orang. Karena berkali-kali kuceritakan, ini juga di dalam ini Imam Ghazali itu mengatakan dakwatul hal aqwa min dakwati bil maqal. Orang kalau mendakwah dengan perbuatan itu jauh lebih berpengaruh daripada mendakwah dengan kata-kata. Ingatlah, ikam kalau mengajar jangan minta balasan dari orang, tapi dilihati oleh si murid, si guru itu kalau inya hendak ceramah tuh ke apa tuh namanya tuh, ini biasanya ada yang tukang terima undangan manajemen, sakalanya 5 juta, ya hanya ini tahulah guru, ini kawan kita juga. Itu guru penceramah nih, transportasinya aja pulang balik lebih 20 juta gurai. Berarti jauh nih. Siapa yo yang hanya ini datang, itu ada pengurus masjid pada pengurus masjid Islamik. Jadi berarti acaranya di Islamik. Itu guru aja. Transportasinya aja lebih 20 juta, berarti jauh. Belum lagi yang lainnya. Seharusnya amun itu duit masjid itu jangan sepoya-poyanya sekehendak ikam. Ini kayaknya ceramahnya sejam, habisnya 30 juta duit kita. Aku bukan karena menghargai ilmu itu tetap dihargai. Cuman mau duit orang dipikir-pikir, pengurus masjid itu lain duit pribadinya. Pengurus masjid itu duit orang nyumbang 10.000, 20.000, mengumpulkan 30 juta kira-kira. Banyak kada? Ya. Amun yang kada tapi papa-papa juga didangari itu kada juga dapat ilmu, kada juga mengolah masjid habis itu jadi hibah masjid gara-gara ceramah ini. Malah bahi buang-buang duit. Aku ulangi sekali lagi.
Nah, jadi guru yang benar itu atau siapapun yang ikam hendak umpati, ikam jakuli hati kena seorang. Ikam bacanya sudah hafal. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Menikam pada tahu artinya, ku artikan ittabi'u, ikuti oleh kalian man, orang, la, yang tidak, yas'alukum, meminta kepada kalian, ajran, minta balasan, minta upah, wa hum muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang dapat petunjuk. Itu memang jago bukan firman Allah dalam artian kata-kata Allah langsung. Makanya di depannya itu ada wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datang dari ujung kampung, dari ujung Madinah, rajulun, seorang laki-laki, yas'a, yang dia berjalan cepat. Lalu dia berkata, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikuti al-mursalin, orang-orang yang diutus, ikuti rasul-rasul. Nah, ciri-ciri rasul itu yaitu tadi, rasul itu man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Sedangkan ulama itu karena menjadi pewaris rasul-rasul, maka otomatis bukan hanya sekedar tugasnya mengajarkan ilmu, tugas ulama itu juga sama, la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Terus secara umum seperti itu. Jadi kita ulang. Jadi jar Nabi ikam hendak 5.000 ekor kambing kah ku ajari doa kan. Doanya hendak baca 5 kalimat saja. Nah, doa yang hendak itu aja, ujar Sayyidina Ali, aku lebih memilih pian ajarkan aku daripada pian beri aku 5.000 ekor kambing. Itu yang artinya pulang sekali lagi, menuntut ilmu itu luar biasa. Banyak sebetulnya kita sudah membahas pahala-pahala orang yang menuntut ilmu, tapi ini salah satunya di antaranya. Nah, lalu karena memang Sayyidina Ali itu minta diajarkan, faqala li, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata Sayyidina Ali, kul, katakan oleh engkau. Nah, doanya yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma firli zambi, 1, wa wassili khuluqi, 2, wa tayyib li kasbi, 3, wa qanni'ni bima razaqtani, 4, wa la tadhhab qalbi ila syai'in sarabtahu anni, 5. Yang pertama, doa yang disuruh Nabi untuk dibaca oleh Sayyidina Ali, Allahumma firli zambi. Ini doa kita sebertaan, jawablah Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunkan bagiku, zambi, dosaku. Ulangi sekali lagi, yang diajarkan Nabi siapa? Sayyidina Ali. Ikam tahu kan Sayyidina Ali itu mulai lagi halus dipelihara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau memang sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali ini mulai halus dididik oleh Nabi. Kalau dididik oleh Nabi, itu otomatis orangnya luar biasa. Ya lah, dididik Nabi. Kita kan usah dididik Nabi. Itu jar murid langsung Habib Umar. Wah, keren amat ya lah. Atau misalnya ini muridnya khususan guru sekumpul misalnya. Ini murid asli guru sekumpul. Wah, itu muninya nakal dustainya, ini pasti soleh aturannya ya lah. Ini bayangkan bimbingan Rasulullah SAW, sahabat yang kalimat yang menjadi doa untuk dia bukan radhiyallahu an, walaupun boleh radhiyallahu an, tetapi untuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan mukanya. Kenapa? Karena mukanya tidak pernah dipakai sujud untuk berhala. Kalau yang lain Abu Bakar, Umar, Utsman, karena memang hidup di zaman jahiliyah menyembah berhala. Walaupun sudah jadi orang Islam tentu ditinggalkan. Tapi Sayyidina Ali karena memang masih kecil dididik oleh Nabi, tidak pernah sujud kepada berhala. Itu yang jadi kalimat doa yang dipanjatkan kalau kita menyebut Sayyidina Ali, biasanya karramallahu wajhah. Kalau yang lain Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, orang yang
dididik oleh Nabi, keluarga sepupu asli Nabi Muhammad, kemudian dikawinkan lagi dengan putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah. Dan dari sinilah nanti muncul para habaib. Ya Allah, dari sini nih munculnya para habaib nih, dari turunannya Fatimah. Nah, orang yang sangat dicintai oleh Nabi, saking dicintainya oleh Nabi, tuh kalau biasanya Nabi itu duduk, biasanya di sebelah kanannya itu Abu Bakar Siddiq, itu biasanya. Walaupun kadang-kadang namanya sering, bisa juga sekali-sekali di sebelah kiri. Mungkin sudah pernah aku ceritakan suatu saat Abu Bakar Siddiq itu di sebelah kiri, di sebelah kirinya lagi Sayyidina Umar bin Khattab, di sebelah kanannya kekanakan namanya Abdullah bin Abbas. Sebelah kanannya Abdullah bin Abbas, kekanakan. Itu kalau dalam kitab wa fi yaminihi gulamun wa fi yasarihi asyakhun. Di sebelah kanannya Nabi waktu itu seorang anak-anak, dan di sebelah kiri Nabi asyah, syekh, artinya orang-orang tua yang terkemuka. Nah, Nabi itu memang kebiasaan kalau inya minum, Nabi itu kadang menghabiskan, karena Nabi tahu minuman Nabi itu berberkah. Minuman Nabi itu berkah, Nabi tahu. Jadi mbah Nabi minum, karena memang haknya yang di sebelah kanan. Nabi bilang kepada Abdullah bin Abbas, kami izinkankah kalau sisa minumanku ini kuberikan kepada orang di sebelah kiri, karena orang di sebelah kiri ini lebih tuha daripada ikam. Waktu itu Abdullah bin Abbas bilang, la uthiru haqqi ala ahadin, aku tidak akan pernah membiarkan hakku diunjuk lawan orang lain siapapun itu. Ini bukan masalah aku kada beadab atau apapun, tetapi ngalih cacariannya berkah Nabi ini. Aku hendak berkah Nabi, maka orang lain kada ku utamakan, tetap walaupun aku ini kekanakan, aku tetap karena itu hakku. Jadi kalau dari segi agama diambil dari hadis itu, tidak dianjurkan itharu ghairihi, mengutamakan orang lain kalau dari segi agama. Tapi kalau dari segi urusan dunia, kita dianjurkan mengutamakan yang lebih tua. Misalnya orang dudukan, nah, lalu ada tempat, nah, lalu jari yang kekanakan pian duduk di sana yang penata nyaman, itu dianjurkan, itu dunia. Tapi kalau agama kada dianjurkan. Termasuk diantaranya nih sop sembahyang. Sop sembahyang itu kan agama. Semakin sop depan semakin baik. Jadi kada perlu kita itu silahkan, oh rusak, majui, itu aturannya. Namun kita kan kadang-kadang silahkan terus. Ada ruangan seperti silahkan. Kada silahkan, majui, itu yang dianjurkan. Karena itu urusan agama. Nah, ulang sekali lagi, ini cerita Sayyidina Ali dahulu lah. Sayyidina Ali itu saking dicintainya oleh Nabi, ketahuan oleh yang lain bahwasanya Nabi itu cinta. Jadi kalau Sayyidina Ali itu datang, waktu itu Sayyidina Abu Bakar ada di sisi Nabi. Sayyidina Abu Bakar itu bergeser, menyuruh Sayyidina Ali itu duduk di antara inya dan Rasulullah SAW. Karena Sayyidina Abu Bakar itu tahu Nabi itu sayang benar lawan Sayyidina Ali. Nah, ulangi sekali lagi, orang sekelas Sayyidina Ali yang solehnya luar biasa, yang ilmunya luar biasa, yang disayangi oleh Nabi luar biasa. Lalu yang diajarkan Nabi doanya yang pertama, Allahumma firli dzambi, ya Allah ampuni bagiku dosa. Artinya apa? Orang sekelas Sayyidina Ali itu pun tidak lepas dari yang namanya dosa. Secara umum seperti itu. Kalau seperti Sayyidina Ali tidak lepas dari yang namanya dosa, model kayak kita kan tambahnya. Makanya jangan sampai ada di antara kita ini yang merasa pina kada berdosa. Pina merasa jadi wali kah misalnya, kada berdosa lagi. Wah, terlalu jauh.
Sekelas Sayyidina Ali aja diajari Nabi, Allahumma firli dzambi, ya Allah ampuni dosaku. Kalau orang kada berdosa kada perlu diajari Allahumma firli dzambi, yang lelah aturannya. Tapi berarti orang seperti itu bisa aja masih berdosa, apalagi model-model kayak kita. Makanya sampai kapanpun kita itu dilarang merasa diri itu suci, merasa diri itu baik, merasa diri itu istimewa. Kalau bahasa Qur'annya itu fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan pernah kalian menganggap diri kalian itu suci, pina pembaiknya, pina pensalehnya, jangan. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa, karena Allah lah yang paling tahu siapa di antara kalian itu yang paling takwa. Yang paling takwa itu yang paling mulia, yang inna akramakum indallahi atqakum. Maka kalau seandainya posisi Ikam jadi guru, Ikam jangan merasa lebih hebat dibandingkan murid-murid Ikam. Itu aturannya. Kalau Ikam posisi jadi murid, jangan sampai Ikam merasa harapan Ikam pada guru Ikam tambahnya, jangan. Kita ini sama. Kalau lagi pengajian, oke lah aku yang jadi guru. Tapi di luar, apakah aku pasti lebih baik dibandingkan Ikam? Belum tentu. Belum tentu. Semua kita punya potensi untuk melakukan kemaksiatan. Dan kalau si orang alim yang melakukan kemaksiatan, walaupun kemaksiatannya kecil, itu bisa hukumannya berat. Makanya kita itu harusnya seumur-umur hidup tetap merasa rendah, hina, jangan merasa mulia. Bahkan mungkin sudah pernah dahulu kita ceritakan, di dalam Hikam Ibnu Athaillah itu menulis kalimat yang maksiatun awrasat dzullan wahtiqaran khairun minat ta'at awrasat izzan wastikbara. Kemaksiatan, perbuatan dosa yang dengan sebab kemaksiatan, dengan sebab perbuatan dosa itu lalu memunculkan zullan, merasa diri kecil, wahtiqaran, merasa diri hina. Jadi melakukan perbuatan dosa dengan itu kita ini perasaan hina benar. Itu kata beliau khairun minat ta'at. Perbuatan maksiat yang memunculkan, yang menimbulkan diri itu selalu merasa hina, rendah karena merasa melakukan perbuatan dosa, itu jauh lebih baik minat ta'ati daripada melakukan ketaatan. Tapi ketaatan itu aurasat izan, yang memunculkan dengan sebab taat itu izan, merasa diri mulia, wastikbara, lalu merasa diri besar. Itu kalau nyoba bagus-bagusan, tak bagus yang maksiat. Tapi jangan maksiat dengan taatnya aja, maksiat yang memunculkan rasa hina tadi, daripada ketaatan yang memunculkan rasa izan tadi, merasa diri istimewa. Tuh ada cerita tuh di dalam Hikam itu ada cerita. Ada orang ahli maksiat, nakal. Suatu saat melihat Nabi Isa dengan kawannya Nabi Isa. Kawannya Nabi Isa itu disebut kadang-kadang Hawariyun. Hawariyun itu maknanya putih. Kalau di dalam tafsir itu disebut Hawariyun putih itu karena memang satu, orangnya kulitnya putih-putih. Orang Eropa putih-putih, orang Barat yang lain. Nah, ada juga yang mengatakan Hawariyun itu putih karena memang tuh gawian mereka itu menyuci baju, memutihkan baju. Jadi baju putih ditapas gitu gawiannya. Nah, otomatis kalau nya berkawan lawan Nabi Isa itu kan hebat ya Allah. Nah, jadi ada preman, orang yang banyak dosanya. Walaupun si preman, dia masih ketujuh lawan orang saleh. Masih karena ini merasa dirinya ini banyak dosa, melihat Nabi Isa, melihat kawannya Nabi Isa yang tentu soleh. Nah, lalu ujar si yang ahli maksiat tadi, untungnya Nabi Isa, untungnya kawan Nabi Isa, kau terus mengerjakan ketaatan-ketaatan. Aku ini maka
hari-hari bilang maksiat aja digawe, hendak taat maksiat pulang, hendak taat maksiat pulang. Aku melihat mulai jauh gitu lawan Nabi Isa nih, lawan kawannya Nabi Isa kok tenang hati. Cuman aku kada wani beparak. Kenapa? Kada cocok orang yang banyak dosa kayak ini beparak lawan sekelas orang-orang saleh kayak itu. Kada cocok. Berarti nya merasa dulan hina mulalah, merasa dirinya itu rendah. Lalu jarnya mulai jauh, mudahan aja dosa aku ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa banyak dosa lalu minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, kawannya Nabi Isa tadi itu yang nakal lah yo. Iya, nakal banget gini. Mudahan aja jangan beparak lawan aku. Aku udah hendak beparak lawan aku ini. Kalau pindah turun bala juga lawan aku ya berdoa juga si yang diparaknya Nabi Isa tadi. Ujarnya Allahumma la tusahibni bih. Ya Allah, jangan kawankan aku lawan inya. Fid dunia wal akhirah, jangan dikawanakan di dunia, jangan dikawanakan di akhirat. Waktu itu Allah langsung menurunkan wahyu kepada Nabi Isa. Biar Allah padahkan lawan yang berdua yang berdoa itu, kedua-dua doanya ku kabulakan. Didatangi Nabi Musa yang nakal tadi. Ikam berdoa apa garang? Aku itu merasa banyak dosa. Hendak beparak lawan pian, tapi aku merasa aku yang banyak dosa ini kada pantas beparak lawan pian. Makanya aku mulai jauh aja memandang pian tuh. Tapi aku berharap agar dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujar Nabi Isa, itu berarti doamu, maka dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikam bang berdoa apa garang tadi? Aku berdoa la tusahibni bihi fid dunya wal akhirah. Aku jangan sampai terkawan lawan ini baik di dunia ataupun di akhirat. Amun ke itu ikam kada pacangan bakawan lawan inya di dunia dan di akhirat. Kalau inya pacangan masuk surga, karena orang kalau berdosa bertobat diampuni tobatnya kada berdosa lagi kalau lah. Kalau inya kada berdosa lagi apa dah? Masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Kalau inya masuk surga, bila kada takawan lawan orang masuk surga, berarti takawan lawan siapa? Takawan lawan ahli neraka. Itu yang jadi kada boleh kita itu merasa pinaharat pada orang. Itu kan ketakaburan. Itu ujub, merasa diri lebih baik. Belum tentu kita ini lebih baik daripada orang. Sekali lagi, belum tentu. Sama-sama kita belum mati. Tugas kita memang kalau inya salah dipadahi iya. Tapi apakah kita harus merasa diri kita yang memadahi itu lebih baik daripada orang yang kita padahi? Belum tentu. Jadi bersikaplah biasa aja. Kita ulang. Sekelas Sayyidina Ali itu diajarkan oleh Rasulullah SAW doa Allahumma firli dzambi, ya Allah ampuni dosaku. Berarti kita ini berdosa berataan. Nah, kalau diampuni, otomatis dosanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang diampuni dosanya karena bertaubat itu bujur-bujur orang yang beruntung. Rancak udah kita baca ayat Allah mengatakan wa tubu ilallah, hendaklah kalian bertobat kepada Allah. Wa tubu ilallah jami'an, hendaklah kalian bertobat kepada Allah semuanya. Siapa yang dikhitab oleh Allah jarku ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kalian mau bertobat kepada Allah, la'allakum tuflihun, pasti kalian akan menjadi orang yang beruntung. Nah, jadi jangan berhenti dari berdoa minta diampuni dosa. Karena terkadang kita itu kada sadar kita bisa melakukan dosa. Nah, kemudian yang kedua, wawassi'li khuluqi. Ya Allah,
luaskan akhlakku. Jadi biar akhlak ini jangan sempit tapi luas. Orang biasanya kalau minta maaf ya, kalau orang yang sempit tiada maaf bagimu. Tapi kalau orang yang luas, ikam sebelum minta maaf Ginjar, ku maafkan. Kan enggak itu. Maka kita minta agar Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar menjadikan akhlak kita itu akhlak yang baik. Jangan sampai sempit benar hidup. Baru orang lupa mengucapkan assalamualaikum aja ingatnya 3 tahun. Gini kan ucapkan salam lawan aku. Orang kada ingat kenapa garang? Babai sandal ikam dijajak orang, bujur-bujurnya nih sandal guru dijajak mana ya? Karena apa juga. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini punya akhlak yang bagus. Yang ketiga, Nabi mengajarkan doa wa tayyib li kasbi, ya Allah baguskan bagiku usahaku. Jadi usaha itu yang paling penting itu bagus. Bagus itu berarti halal, ya lelah. Kita mencarinya itu kadang menghabiskan semua waktu mencari duit juga. Kalau di sini Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali, wa tayyib li kasbi, baguskan usahaku, berarti berusaha itu boleh. Berkali-kali ku ceritakan, Allah itu memerintahkan orang sembahyang Jumat. Habis itu Allah memerintahkan lawan orang yang sembahyang Jumat itu mencari rezeki. Itu kalau hari Jumat, rancak benar khatib membaca surah Jumu'at. Di antaranya di ujung-ujungnya itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila kalian dipanggil untuk salat, idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah, sembahyang Jumat. Jadi kalau sudah orang dipanggil sembahyang Jumat, Allahu Akbar, itu ngarannya dipanggil untuk sembahyang Jumat. Kata Allah, fas'au ila dzikrillah, fas'au itu hendaklah kalian berjalan cepat, bersegera ila dzikrillah, kepada zikir kepada Allah. Nah, zikir kepada Allah ini maksudnya sembahyang Jumat. Rancak juga pesahkan. Kalimat zikir itu dalam istilah bahasa Arab kalimatnya disebut dengan kalimat mustarak. Artinya satu kalimat zikrullah, tapi mustarak itu maknanya berupan, banyak makna-makna yang terkandung di dalamnya. Termasuk di sini pas'au ila dzikrillah, hendaklah kamu bersegera untuk zikir kepada Allah. Maksudnya di sini sembahyang Jumat. Ada kadang-kadang di dalam Quran itu zikrillah itu maksudnya sembahyang 5 waktu. Yang di ayat selanjutnya, di surah selanjutnya, di surah Munafik, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kepada kalian harta kalian dan anak kalian an dzikrillah, daripada zikir kepada Allah. Nah, zikir kepada Allah yang di ayat itu maksudnya sembahyang 5 waktu. Ada juga kalimat misalnya di dalam Quran, fadhkurullaha dzikran katsira, hendaklah kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Itu ya bacaan behemat, apa-apa akan dibacai. Jadi harus paham tuh Quran ini kemana arahnya. Kalau ikam salah memahami Quran, otomatis ikam salah karena memfatwakan. Ada orang yang mengartikan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Diartikannya zikir itu dengan berzikir.
Lalu maknanya, wahai orang yang beriman, jangan sampai kesibukan kamu dalam mengurus harta, dalam mengurus anak, lalu menyebabkan ikam kada umpat berzikiran. Kan ada sangkut pautnya itu. Bila ikam kada sempat berzikiran, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, maka itu orang rugi. Jadi kalau kada umpat majelis zikir itu orang rugi. Apalagi kalau majelis zikirnya itu majelis zikirku misalnya, itu ngarannya mengarahkan ayat untuk kepentingan pribadi, padahal kadang-kadang itu pahaman dari Quran itu lain. Kita kembali ke cerita kita di awal. Jadi pas'au ila zikrillah, cepati engkau melaksanakan sembahyang Jumat. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu ikam melaksanakan Jumat lalu meninggalkan jual beli, itu jauh lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Jadi mun yang tahu pasti jumahatan, meninggalkan semua urusan yang lain. Tapi mun yang kada tahu, yaitu tuh yang kada berjumahat, itu yang kada tahu. Ada urusan tinggalkannya Jumatan, urusan dia urusi, itu berarti nya kada tahu. Tujar guru sakumpul, kada tahu itu sama dengannya bungul. Tuh kada tahu dengan bungul tuh sama tuh. 15 kali 15 berapa? Kada tahu. Bungul kan. Tapi kada tahu itu halus. Kalau bungul itu kasar. Makanya jar guru sakumpul tuh ada tuh, pian kada tahu leh kai leh, hiih jeridin. Hidin kada tersinggung disambut kada tahu. Hiih jadin. Coba ikam nyambat, pian bungul kai leh, tampar hidin manaram. Padahal sama aja antara kada tahu lawan. Cuman dihitung-hitung lah beban dari itu. Nah, kalimat selanjutnya ketika Tuhan menyuruh yang tadi pas'au ila dzikrillah, nah, lalu Tuhan menyambung, fa idza qudiyatis shalah, kalau ia sudah selesai daripada salat apa nih? Salat Jumat adalah fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Tuhan menyuruh hendaklah kalian bertebaran di muka bumi. Nah, ngapain bertebaran di muka bumi? Wabtaghu min fadlillah, cari anugerah Tuhan, cari duit. Jangan pina bewirit terus, sadang pulang buka toko pulang, yang bertoko, yang begawi pulang. Nah, tapi yang ingin ku sampaikan, berarti berusaha itu bagus. Tapi berusaha yang kayak apa yang disampaikan Quran. Imbah ba'amal, hajar berusaha, itu yang bagus. Tapi kalau inya kada beramal-amal, berusaha aja, itu yang kada bagus. Nah, jadi Nabi mengajari lawan Sayyidina Ali, mudahan usaha kuning bagus. Usaha yang berarti dapat dari rezeki yang halal. Yang ngarannya bagus itu sembahyang kawa. Apa kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan masih kawa, hanyar begawi. Nah, itu ngarannya usaha yang bagus. Tapi kalau usaha yang kada tahu napa-napa, haramkah? Sikat terus. Haram nih sikat juga. Mun halal kalau bisa ditanya, kalau ada bahasa sembayangan lagi, itu usaha kada bagus ngarannya. Memang ikam itu sampai berapa lawas ya kok menikmati duit itu. Ini umur kayak kita ini 40-an dah umur. Amun aku jauh dah lebih pada 40. Ini tahun 2005. Lahir tahun 78. Itu berarti berapa tuh? 47 dah lah. 47 dah. Parak dalam mati. Kalau nya kayak Nabi 47, 3 tahun, 16 tahun lagi mati. Namanya kayak Nabi. Jadi behimat mengapungi duit. Tomat lagi mati juga. Ya Allah lah. Buat apa? Baik beramal. Mungkin itu kan cari duit kah? Tetap cari duit. Jadi makanya di sini minta baguskan wa thayyib li kasbi, mudahan usaha bagus. Usaha bagus itu ada aja rezekinya yang halal.
Tapi bila waktunya beribadah, kawa aja beribadah. Itu ngarannya usaha yang bagus. Jangan sampai kita itu diperbudak dunia. Ada tahu ay. Kadang guringan, kadang-kadang ada. Udah pernah aku ceritakan tuh. Aku suah nukar ke toko, nukar barang di toko. Tokonya toko ganal di Malak, lawas sudah ini. Mungkin 20 tahun silam. Cuman aku tetap ingat. Kenapa? Karena bagiku ada iktibar di sana. Jadi orang tuh udah tuha, yang bos yang aslinya itu udah tuha. Ini sebertaan mati sudah, tinggal anak-anaknya aja lagi. Makanya Joko lawas sudah ini kejadiannya. Kan anak buah banyak. Si bos ini rupanya entah ada percaya lawan anak buah kah apakah, tapi uyuh. Tokonya toko bangunan. Jadi ada seng. Kan toko bangunan ada seng. Seng itu kayak ini kalau buat gelombang. Diampari lawan kardus. Oleh hati lagi aku belanja. Bosnya terguring di atas seng tadi itu. Dalam hatiku, kalau aku nih pribadi, kalau yang ngantuk tinggal guring ditilam. Ngapain ngapungi dunia mati-matian? Ujung-ujungnya mati aja lagi. Kan sayangnya kita sendiri memaksakan diri untuk berhimmat. Itu maaf kalau bagiku itu bukan usaha yang bagus. Yang memperbudak diri kita seorang kada kau istirahat, kada kau menikmati. Orang pun berduit itu menikmati hidup ya kalau lah. Guring, AC di kamar guring gitu nah, istirahat. Amun guring aja kada kawa, kayak apa lagi? Kadang-kadang makan di situ-situ juga di atas. Kada kau lagi makan di rumah kada kau. Itu orang miskin yang kayak itu tuh, guring di atas kardus tuh orang miskin. Makan di atasnya kayak itu tuh orang miskin, orang kaya kan kayak itu. Jadi kelihatannya aja rumah ganal, duit banyak, tapi kadang menikmati. Kabila lagi menikmati. Ini orangnya itu waktu itu udah tua, ini juga udah matian. Cuman kenapa aku ingat harus ya itu tadi, karena bagiku ngapain jadi manusia itu itu ngarannya diperbudak dunia ngarannya. Ikan mengatakan punya bagawi, punya duit, pina sudah cukup istirahat. Ini berhemat lah. Enggak ini babaya mati 13 miliar di rekening bank. Cuman mati apa gunanya 13 miliar? Kadajar meninggali anak. Memang kada salah. Cuman anak itu bisanya berusaha pulang ya. Harus mengalih-alih. Makanya jar kalau sahabat itu bilang, aku jar tetap bahimat memikirkan anakku. Kenapa? Kalau memang anakku itu nanti jadi orang soleh, Allah akan gampang aja memberi rezeki lawan inya yang soleh itu. Harus ada bahimat dipikirkan. Tapi muninya anak salah, buat apa meninggali duit banyak-banyak lawan anak salah? Pakainya bermaksiat benar, lebih baik harus ditinggali. Itu jadi orang bahari. Mun kita ya silahkan aja berpikir apa cara-cara yang perlu dipikirkan. Cuman jangan sampai usaha itu lalu maulah kita itu diperbudak oleh usaha. Itu doanya. Jadi kalau kita melihat sahabat-sahabat dahulu berusaha, tapi pernahkah mereka lalai daripada ibadah? Tidak. Itu namanya usaha yang baik. Kemudian yang keempat selanjutnya, wa qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, berikan sifat qanaah. Arti qanaah itu merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Nah, wa qanni'ni bima razaqtani, berikan sifat qanaah dengan apa yang sudah Engkau berikan kepadaku. Yang kira-kira kita itu merasa cukup aja. Ya bila merasa cukup lalu kada tapi berhemat. Tapi bila merasa kurang, ya itu berhemat harus. Yang paling penting itu kita tuh cukup. Dan sebetulnya banyak sedikit itu tergantung. Kalau kita cukup, tetap aja cukup. Aku itu bahari, madahakan menerap bahari. Tuh begawi, aku tuh tetap mengajar TK bahari, mengajar mengaji. Itu samuan aku selalu bilang kalau nya ibadah, aku selalu bilang kada usah bebayaran.
Itu hanya mengamalkan apa yang diajarkan Quran yang qul la as'alukum alaihi ajra. Walaupun ada juga kadang-kadang orang bari duit. Dan di TK Al-Quran itu bahari sebulannya 100.000 dapat. Walaupun aku ada minta, tetap diberi orang 100.000. Kalau mengajar ibu-ibu itu ada pak mungkin 250 sebulan. Jadi kita itu berdagang, berusaha berdagang. Waktu itu dapat duit sedikit aja. Cuman karena kita memang terpapah juga, cukup aja. Kada suah minta, mulai zaman itu kada suah minta aku, sampai wahini aku tuh kada suah minta. Kenapa? Karena perasaan cukup. Aku itu mendapat duit itu biasanya dapat duit yang pribadi aja. Kalau dapat duit yang secara umum itu biasanya aku tinggal. Yang secara umum tuh kayak ini nah. Misalnya dari Departemen Agama itu ada biasanya jago duit untuk ustadz. Itu kada aku terima. Kenapa? Karena pikiranku tuh kayak ini, aku ini ustadz, orang lain juga banyak yang jadi ustadz. Kalau aku dapat, berarti orang lain ada yang kada dapat, minimal seikong, ya kalau lah. Kalau inya lebih berhak daripada aku, itu ngarannya tak makan duit orang. Itu yang jadi aku koler menerimanya kayak tuan. Misalnya ada orang hendak guru umrah katanya misalnya gitu ya. Aku tuh memang guru, tapi yang di Depak itu banyak kekawanan. Jangan-jangan ini gara-gara kekawanan benernya. Padahal ada orang yang lebih berhak misalnya, tapi karena kita berkawanan itu ya sudah, pian aja guru. Kalau itu seandainya tak ambil hak orang lain, berdosa kita. Aku itu jadi anggota dewan itu banyak kawan kok. Haji Sofian itu akrab benar lawan aku. Haji Eleson itu patuh aja lah. Dan buahnya itu nawari terus. Cuman aku memikirnya kalau inya tulak, siapa tahu kalau kita kada tulak kan otomatis itu dioper lawan orang lain. Siapa tahu orang lain yang lebih berhak daripada kita. Kita kan kau aja sudah umrah sudah aja juga. Mun aur kita aja kalau kau pina. Tapi yang umrah aku juga bukan dari pemerintah ya, pribadi. Takut makan hak orang lain itu benar. Namun sebahagian orang kan kada. Pokoknya asal ada kesempatan sikat. Kayak itu. Belajar jadi orang yang qanaah, cukup sudah apa yang Tuhan beri. Makanya jadi kok aku ada perlu yang buhannya yang anggaran untuk ustadz itu aku ada perlu. Kenapa? Ada aja Tuhan sudah memberi rezeki. Aku ini walaupun kadang meminta, kadang-kadang tetap aja dapat rezeki. Mungkin ada orang ustadz di pedalaman mana yang dasar bujur behimat maajar, tapi kadang dapat apa-apa. Ngarannya di kampung dujuki iwak para, misalnya iwak karing. Kalau sudah dujuki duit kan kasihan. Nah, yang model-model kayak itu tuh cocok tuh dapat gaji, cocok tuh diumrahkan dan sebagainya. Nah, pokoknya kalau kita merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan beri, insya Allah kita tuh senang-senang aja. Banyak sedikit kan tapi penting juga. Yang tadi jeruk behemat berbanyak-banyak kan apa-apa aja. Yang terakhir, wala tadhhab qalbi ila syai'in saraftahu anni. Jangan sampai engkau bikin hatiku itu hilang, pergi kalau bahasa ininya dengan sesuatu itu yang engkau palingkan daripada aku. Kadang-kadang kita itu bisa kecewa dengan sesuatu yang kada kita dapati. Seharusnya kada usah kecewa dengan sesuatu yang tidak kita dapati. Kenapa? Karena memang sesuatu yang tidak kita dapati itu memang bukan rezekinya kita. Kita kan kadang-kadang tuh ada, wah, jika aku tulak tadi, misalnya orang munjun, misalnya orangnya munjun, munjunan, ya, koler. Sekalinya bebaya orang datang, masing-masing hibak karung. Lalu wah, jika aku tulak tadi, kada usah, itu dasar ikam kada berjeki. Kan banyak itu kadang-kadang. Pokoknya ingatakan kalau urusan rezeki itu sesuatu yang ada, yang ikam dapat memang itulah rezeki ikam. Tapi sesuatu yang tidak ada itu memang kada rezeki ikam. Jangan sampai ikam pusing memikirkan yang memang lain rezeki ikam. Kadang-kadang tuh seperti itu. Ini contoh aja contoh. Ada orang nawari
Lan aku nih ada orang nawari, guru, kada menawari kada. Ada orang hendak menjual rumah, menjual rumah beneran. Jadi jar bini kok, takuni bang, bini kok takuni bang. Aku koler lah. Aku koler takuni ntar papayo apa aja nama tiku bisa rumah 2 buting ke papayo kada diam juga. Ringkasnya dijual rumah itu lawan orang lain. Aku memang kada sama nakuni. Rupanya menjualnya kada dilarang kan. Lalu jar bini waktu itu, Han, coba kita nukari murah, apalagi pian guru tambahnya murah. Nah, aku tuh masuk ke sini. Kalau memang sesuatu itu bukan rezeki kita, kalau usah dipikirkan. Apa-apa usah mengalih-alih hidup ini. Mohon rezeki kita akan datang ke kita, amuninya kada rezeki kita kada harapan datang. Itu orang dalam menyikapi rezeki. Kalau seperti ini rezeki kita dapat usaha yang bagus. Dengan usaha yang bagus itu lalu kitanya di dalam hati merasa cukup. Yang kadang kita dapati karena memang kita merasa cukup, kita kadang pernah pusing, nyaman tuh hidup. Jadi itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Ulangi sekali lagi, minta diampuni dosa. Karena memang samuan kita itu berdosa. Minta akhlak dibagusakan, minta usaha dibagusakan. Setelah usaha dibagusakan, mudahan kita itu qanaah, merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kalau orang sudah qanaah, seandainya ada rezeki yang seharusnya kita dapat, lalu kada dapat, kita kada pernah pusing lawan hal itu, kada apa-apa juga. Makanya aku pribadi undangan itu juga, aku tak pernah peduli. Bila ada orang undangan datang. Bila inya ada waktunya tulaki, kalau inya kada ada waktunya ya kada ditulaki. Urusan rezeki ngapain mikir-mikirakan, biar aja Tuhan mengatur situ. Nah kadang-kadang tuh ada orang datangnya kada pas, tapi aku ada peduli. Misalnya hari Minggu yang lalu itu babaya aku turun sudah mundurkan mobil, ada orang datang ke rumah. Orang tuh rancak sudah datang ke rumah. Apa guru berangkat ke aja? Orang itu biasanya hendak kita bacakan doa. Jangan kok ke orang lain aja. Aku kuliah turun lagi. Datang ke sini biasanya itu paling lawas beberapa menit ajan sudah. Aku ada terbiasa. Kita yang mengajar lalu datangnya lambat. Lalu kan jadi dapat rezeki. Apa aja dah nanti dapat rezeki. Hari-hari tetap aja kita makan ya lah. Nah, itu yang paling penting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membaguskan akhlak-akhlak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan usaha kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kecukupan, qanaah di dalam hati kita, dan mudah-mudahan kita kada pernah pusing lawan sesuatu yang memang bukan rezekinya kita. Saleh hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rizqna al ikhlas bi talabil ilmi wa nashrah bi jami' ta'al bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.